Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Siap. Masih semangat? Siap. Oke, kita cek dulu kehadirannya. Sepertinya lengkap. Tapi kita cek dulu coba ya. Ahmad Kholis. Siap. Kemudian Ajay. Siap. Sabil. Nurzila. Robert. Siap. Novan. Siap, ada dua. Lengkap ya, nggak ada yang mungkin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas KD kita atau CP-nya mengenai landing gear. Ada yang tahu mengenai landing gear atau fungsinya? Siap. Apa fungsinya, Gio? Fungsi landing gear adalah mendukung pesawat pada saat landing dan take off dan pada saat turning dan landing. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang tahu bagian-bagian landing gear? Tadi apa? Oke, terima kasih. Selanjutnya, substrat Ajay. Siap. Apa itu Ajay? Fungsi substrat adalah sebagai pendukung utama dari landing gear. Ada nggak di sepeda motor substrat? Siap. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Fungsinya sebagai peredaman. Jadi selanjutnya dalam kesempatan ini nanti kita akan menyampaikan slide mengenai fungsi-fungsi dari landing gear. Kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponen utama dari landing gear. Jadi di sini kita membahas landing gear dari pesawat Boeing 737. Jadi di sekolah kita memiliki trainer, tapi bukan Boeing ya. Tetapi di lapangan tempat kalian nanti magang praktek, kita mempelajari pada umumnya landing gear dari pesawat Boeing 737. Tapi di BAT juga ada masih pesawat ATR 172. Jadi masih banyak juga macamnya, Airbus juga. Cuman pada intinya komponen utama dari landing gear itu sama. Motivasi hari ini, jangan takut tidak meraih prestasi karena hal-hal yang kamu capai nanti dari sekaranglah kamu akan memulainya. Jadi kalau kamu sekarang semangat, insya Allah apa yang kamu impikan akan terwujud. Langsung saja kita ke slide. Dapat kita lihat di sana fungsi dari landing gear, ya seperti yang sudah diutarakan oleh Geser. Landing gear pada umumnya terletak di wing, itu yang main landing gear. Kemudian untuk nose landing gear itu letaknya di bagian depan pesawat. Ada juga pesawat yang landing gearnya atau nose landing gearnya itu dibalik di belakang. Jadi landing gearnya tetap di wing, tetapi untuk mengendalikan arah pesawat itu letaknya di belakang atau di bagian empennage. Kemudian ada juga pesawat yang tidak menggunakan landing gear, tapi menggunakan boat. Jadi untuk daerah perairan biasanya pesawat-pesawat kecil itu landing gearnya ditukar menggunakan boat supaya bisa landing di air. Ada yang pernah lihat? Belum? Seriusan belum nih? Pernah? Ya, nanti boleh kalian searching di Google atau di YouTube. Mungkin ada pesawat yang landing di air. Ada juga pesawat yang khusus pemadam kebakaran. Jadi misinya itu pesawatnya harus landing di air, sekalian mengisi tanknya. Kemudian melewati bagian daerah yang kebakaran. Jadi tiba-tiba langsung menyiram sesuai dengan target yang ditentukan.
Kemudian untuk komponennya, bagian utama ada 7 dari shock strut, deck strut, kemudian side strut, union, retraction, torsion, and main gear door. Shock strut berarti bagian yang utama, seperti yang kita lihat di depan, fungsinya untuk peredaman. Ya, kalau di sepeda motor atau mobil itu namanya juga sama, shock. Jadi kalau pesawat kecil ada juga yang tidak menggunakan shock strut. Jadi landing gearnya bahannya dari plat, seperti pesawat Cessna misalnya, itu kadang tidak menggunakan shock strut. Cuman posisi bajanya itu lentur, jadi bisa meredam pada saat landing. Kemudian side strut itu penyangga pada samping kiri atau kanan, tergantung letak dari landing gearnya. Kemudian retraction link, retract itu bagian atau komponen yang fungsinya untuk pelipatan landing gear. Jadi pesawat ada yang landing gearnya bisa dimasukkan, ada juga yang fixed landing gear. Jadi landing gearnya tetap. Kalau pesawat seperti Boeing itu landing gearnya tetap atau masuk? Masuk. Tujuannya apa? Kenapa dimasukin? Untuk menjaga keseimbangan pada saat terbang. Karena kecepatan seperti Boeing itu bisa mencapai kecepatan maksimalnya sekitar 800 sampai 900 km per jam. Kalian aja naik sepeda motor 100 km per jam udah lumayan kencang ya. 200 km per jam kali buka mulutnya langsung bisa menganga. Apalagi 900 km per jam. Jadi pada umumnya landing gear itu untuk pesawat kecepatan tinggi masuk ke dalam wheel well, namanya wheel well, tempat menyimpan landing gear. Main gear door itu bagian atau komponen yang berfungsi untuk sebagai pintunya atau penutupnya dari landing gear. Ini komponen dari shock strut. Yang mana brake strutnya dapat kita lihat mana kursor. Nah, brake strut menahan ke arah belakang. Kemudian side strut dapat kita lihat. Dan retraction link itu komponen-komponen untuk melipat landing gear agar dapat masuk ke dalam wheel well. Proses tersebut dikendalikan di dalam kokpit. Penggeraknya itu actuating cylinder. Ada yang tahu mobil dump truck kenapa ini bisa terangkat? Damnya itu menggunakan actuating atau aktuator, menggunakan sistem hidrolik. Jadi pilot hanya memencet tombol, komponen tersebut bisa bekerja 2000 kali lipat dari tekanan yang ada di dalam kokpit. Sama seperti supir ya, dengan menarik handle, beban misalnya 50 ton bisa terangkat. Jadi keuntungan menggunakan hidrolik sistem bisa berkali-kali lipat. Misalnya kita dorongnya 1 kilo, tapi yang terangkat 20 ton. Kalau ngangkatnya manual butuh berapa orang? Oke, kita lanjutkan. Main gear door. Untuk di depan juga ada main door, bukan nose door, karena di bagian depan. Kalau yang di depan biasanya dia terbelah 2. Kemudian untuk nose
gear itu posisi turunnya dari depan ke belakang, turun nose gearnya. Kenapa nggak sebaliknya, nggak dari belakang ke depan? Berlawanan dengan apa? Siap berlawanan dengan angin. Ada yang lebih tepat? Jadi supaya pada saat landing, apabila penyangganya terjadi kerusakan, tidak menutup landing gearnya. Tapi kalau dari depan dia akan pick karena tersangga. Kemudian untuk main gearnya dia akan keluar dari kanan dan kiri. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mira, coba kamu jelaskan fungsi landing gear. Untuk apa saja, Mira? Ada yang tahu selain Mira, selain Dio? Untuk mendukung pesawat pada saat landing dan take off. Oke, baik sekali. Iya sih, ya kita cross check. Substrat, fungsinya untuk apa? Meredam getaran pada saat landing. Oke, terima kasih Anda sekalian. Untuk kedepannya atau pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Jadi saya harapkan pertemuan selanjutnya kalian membawa baju praktek. Di sana kita akan melakukan proses pembongkaran landing gear. Jadi kebetulan di trainer kita ada terjadi kerusakan pada sistemnya. Jadi nanti kalian analisa, kalau bisa diperbaiki kita perbaiki, kalau tidak bisa nanti kita cari spare partnya. Ya, karena kemungkinan terjadi kerusakan pada retraction linknya. Tapi untuk lebih jelasnya minggu depan kita bahas di ruang praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.